Halo, halo, apa kabar Anda semua? Asik nih, kita ketemu lagi di akhir pekan. Mudah-mudahan Anda tetap semangat ya. Biasanya orang malas kalau habis liburan tuh hari akhir pekan, mulai awal pekan. Tapi saya ajak Anda untuk bersemangat karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menarik ya. Dan salah satunya itu Bung Rocky kemarin ya, eh, hari kemarin hari Ahad ya. Saya jadi lupa hari. Kita hari Senin. Itu ada satu peristiwa yang menurut saya cukup menarik ya. Satu ada peringatan peringatan ini unik, peringatan Undang-Undang Desa yang ke-9 itu yang dilaksanakan oleh Abdesi. Dan Pak, untuk pertama kalinya sih saya melihat ada Ibu Mega itu duduk satu panggung bersama dengan Pak Luhut. Memang ada Pak Tito Karnavian, ada Ibu Khofifah gitu, dan Pak Luhut itu kaitannya kan sebagai, kalau nggak salah, Dewan Pembina Apresi atau apa gitu. Tapi tetap saja ini menurut saya sangat menarik, ada dua orang tokoh ini hadir dalam satu panggung dan sama-sama bicara dalam satu forum. Ya, seringkali kita membaca politik Indonesia dengan menganalisis bahasa tubuh. Ya. Lalu kita seolah merasa bahwa penampilan publik mereka itu juga sejajar dengan kesepakatan-kesepakatan Hmm. di belakang layar. Itu yang mau kita duga. Tetapi kalau kita balik pada semacam prinsip-prinsip dasar untuk menganalisis psikologi politik, kita bisa temukan dua fakta di situ. Pertama, Ibu Mega itu tetap tidak nyaman dengan Pak Luhut tuh karena soal-soal yang panjang. Jadi kalau kita anggap itu ada pertemuan yang seolah-olah akrab, kita mesti kasih catatan bahwa apakah keakraban itu muncul karena ada semacam toleransi atau rekonsiliasi itu. Ya. Lalu kita bertanya tanda-tandanya apa bahwa tiba-tiba ada rekonsiliasi itu dan uh, persahabatan kembali itu. Jadi kalau kita pahami bahwa Pak Luhut itu ada proksinya eh, Pak Jokowi di dalam urusan politik praktis, politika sekusuk maksudnya, maka kita bisa menduga kuat juga bahwa Ibu Mega mengerti sinyal yang dikirimkan oleh Pak Jokowi melalui Pak Luhut itu. Tapi itu baru sinyal tuh. Kita mau tunggu apa poinnya di situ tuh. Berarti apakah Ibu Mega melemah di dalam tuntutannya untuk mempercepat tetap dalam kondisi pemilu 2024 misalnya. Apakah Ibu Mega melemah karena ada tekanan supaya Ganjar diajukan sebagai presiden melalui PDIP? Kan itu semua masalahnya itu. Tapi kita taruh dalam tanda kurung dulu itu, lalu kita mau lihat sebetulnya konteksnya adalah upaya untuk mengkonsolidasi desa melalui segala macam regulasi itu. Dan kita tahu bahwa pemilu di Indonesia itu yang dulu oleh Pak Harto disebut masa ngambang, ada masa mengambang yang tidak boleh disentuh oleh partai, sampai ke desa hanya boleh Golkar ada di situ. Sekarang berulang. Jadi masa mengambang era Pak Harto sekarang dipakai oleh Presiden Jokowi supaya desa itu hanya boleh, atau dengan sangat taktis Jokowi ingin memanfaatkan potensi desa itu untuk mendukung calon presidennya tuh, calon presiden yang direstui Jokowi maksudnya tuh. Jadi mungkin ada pembicaraan bahwa oke, Ibu Mega, ini masyarakat desa ini kita udah pegang nih melalui Kementerian Dalam Negeri. Dan itu artinya Pak Jokowi punya power untuk mendesakkan seseorang supaya dipilih oleh Ibu Mega karena konstituennya udah ada, pemilihnya udah ada di desa. Bagaimana itu bisa dipastikan ya melalui pengangkatan gubernur, pengangkatan bupati segala macam, sehingga dengan mudah desa itu dikuasai. Itu kira-kira cara berpikirnya tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya Ibu Mega dijebak di dalam soal itu melalui pemalsuan, ya saya sebutnya pemalsuan dalam tanda petik, kedudukan desa sebagai komponen yang paling strategis pada saat pengumpulan suara nanti. Ya. Oke, saya sepakat dengan Anda itu bahwa memang tentu pasti ini sinyal-sinyal gitu. Kalau tiba-tiba Ibu Megawati hadir, mau berkenan hadir gitu dalam satu forum, walaupun kedati disebutkan bahwa itu dalam kapasitas Ibu Mega sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Tapi tetap saja orang tidak bisa melihat itu lepas konteksnya sebagai ketua umum PDIP kan gitu. Dan kedua tadi menurut saya juga yang paling penting itu tadi soal mobilisasi desa. Kan kita sudah tahu ini berkali-kali kartu ini sebenarnya coba dimainkan oleh Pak Jokowi kan, kartu kepala desa itu ya.
Dan ini juga besar-besaran dilakukan. Jadi menurut saya tetap saja kita harus menaruh semacam kecurigaan terhadap soal Ya, semacam betul. ini. Ya. Jadi kata kuncinya kecurigaan, karena dengan cara ini kita diingatkan kembali bahwa upaya untuk menunda pemilu masih berjalan tuh melalui fasilitas-fasilitas yang dikuasai oleh Pak Jokowi. BLT pasti akan turun di desa untuk membujuk supaya oke, nanti kalau ada penundaan kami amankan kalian dengan BLT. Jadi tetap dalilnya belum berubah bahwa Pak Jokowi belum punya calon untuk dia jadikan tumpuan sebagai ya sebut aja sebagai penjamin kehidupan politiknya setelah dia lengser kan. Karena cuma itu intinya tuh. Tapi kita tetap merasa bahwa ada yang sedang dikerjakan di situ, dan membujuk satu orang, Megawati misalnya, ya boleh aja, tapi kan nggak bisa membujuk Pak Prabowo. Masa Pak Prabowo dibujuk untuk menerima fakta bahwa akan ada penundaan pemilu, itu juga nggak masuk akal tuh cara-cara semacam itu. Atau Anies misalnya, atau Anies mungkin masih bisa, tapi Pak Prabowo kan itu di era terakhir dia yang udah dielulukan sebagai penerus kepemimpinan Pak Jokowi, itu akan jadi soal besar, dan Pak Prabowo mungkin akan mencari cara lain secara strategis untuk memastikan bahwa tidak ada penundaan pemilu tuh. Jadi tetap kita bicara dalam tema penundaan pemilu dengan cara membujuk rakyat supaya terima dulu fakta ini. Kan yang bahaya adalah partai-partai yang menentang penundaan pemilu itu kan paling ya mungkin cuma Demokrat tuh, PKS juga mungkin masih menganggap ya udahlah kalau mau ditunda aja juga. Jadi sebetulnya makin lama makin sedikit kapasitas partai-partai ini untuk menerima proposal dari Pak Jokowi. Jadi kira-kira Pak Jokowi neken pelan-pelan bahwa kita mau tunda pemilu ya karena saya belum punya calon, kira-kira begitu tuh. Tetapi buruh, masyarakat sipil pasti akan lakukan perlawanan tuh. Nah, supaya kalau perlawanan itu terjadi, maka akan kerahkan kembali big data, teori big data bahwa rakyat menerima penundaan pemilu melalui konsolidasi abdesi sekarang. Ya kan bagaimanapun juga kalau kita lihat sekuen-nya ya, sekuen waktunya ya, Bung Rok, itu kan ini pasti bukan sebuah kebetulan. Sehari sebelumnya Ibu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi di istana gitu ya. Kemudian keesokan harinya tiba-tiba hadir. Biasanya forum ini yang menggunakan Pak Jokowi, biasanya forum kepala desa ini ya. Tapi sekarang tiba-tiba ini dalam tanda petik seperti serahkan kepada Ibu Megawati, dan di situ ada Pak Luhut. Jadi tetap saja seperti juga tesis kita kemarin yang menunjukkan dalam politik itu tidak ada satu hal yang kebetulan. Iya, tetap saya menganggap upaya kasakusuk ini juga akan mentok pada akhirnya tuh. Karena soal stabilitas politik itu nggak mungkin itu bisa dikendalikan sepenuhnya tuh. Kekuatan politik Islam juga sedang melakukan konsolidasi melalui Partai Umat misalnya tuh, dan itu jangan dianggap enteng bahwa Amin Rais masuk kembali di situ sebagai pemimpin moral. Anies Baswedan juga bisa ikut di dalam kepemimpinan yang sama tuh, dan ini yang sebetulnya akan menyebabkan friksi yang lebih tajam lagi di tingkat bawah tuh. Jadi persiapan itu yang mungkin dihitung secara intelijen oleh pihak istana. Yang kedua adalah soal ekonomi. Kan bagaimana kita memastikan bahwa ekonomi 2 semester ke depan itu bisa meneduhkan gejolak politik, itu juga agak susah karena kita tahu ada realignment dalam bisnis di Amerika, demikian juga di Eropa. Ada bank-bank yang akhirnya harus ditutup, itu artinya rantai produksi global juga akan terganggu, terutama di sektor pembiayaan portofolio. Jadi semua hal itu kan ada di dalam ukuran-ukuran perubahan politik. Tapi kita pelan-pelan aja kita intip sebetulnya ini agendanya apa sih. Tapi bagi kita atau bagi saya anggap ini agenda dari Presiden Jokowi dengan segala macam cara untuk menunda pemilu. Jadi tetap kita tuduh aja, walaupun DPR bilang enggak, kami sepakat untuk tidak menunda pemilu. Iya, itu Anda ngomong di situ. Kalau saya datang ceramah ke daerah-daerah tingkat 1, tingkat 2 itu semua partai politik menganggap udah tunda aja dah. Itu juga menguntungkan kita nggak perlu dipilih lagi, tapi masih ada uang 2,5 tahun, itu proyek masih mengalir segala macam. Jadi pragmatisme di daerah itu atau oportunisme partai-partai di daerah itu atau anggota legislatif di daerah itu juga dibaca dengan bagus oleh istana tuh sebagai peralatan untuk memfait accompli bahwa
sebagian besar anggota DPR sebetulnya di daerah-daerah terutama ingin menunda pemilu. Demikian juga rakyat yang akan dikondisikan untuk menerima BLT sebagai alasan penundaan pemilu. Jadi kalau ada penundaan, rakyat tenang ya, nanti ada BLT. Kalau ada penundaan, anggota DPR, DPRD di daerah tenang aja ya, karena Anda akan diperpanjang, duit Anda justru akan bertambah selama 3 tahun, gaji Anda akan ada terus tuh. Jadi soal-soal yang sangat pragmatis itu yang dipakai oleh kekuasaan. Ya, 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 ya. Dan saya kira kalau kita lihat situasinya sekarang ini, saya juga kembali sepakat gitu bahwa bagi partai-partai politik, mayoritas partai politik itu penundaan pemilu itu tetap opsi yang sangat menggoda gitu ya buat mereka. Karena bagi mereka kan kalkulasinya sangat pragmatis gitu. Memang hanya itu yang bisa kita pastikan tuh. Karena dari awal juga ini anggota DPR daerah terutama kan nggak teguh pada pendirian bahwa dia adalah penegak etika publik tuh. Kan kita tahu proses mereka terpilih juga ya tukar tambah semua itu tuh, transaksi lah isinya tuh. Jadi memang ini bangsa ini menghadapi problem besar di tingkat moralitas tuh. Dan ya udah mau diapain lagi tuh. Kan kita nggak mungkin cicil perbaiki satu persatu, mending tenggelamkan semua aja. Jadi bagus juga kalau ada penundaan pemilu supaya konfrontasi nilai itu langsung berlaku antara masyarakat politik dan masyarakat sipil. Sekaligus diuji tokoh-tokoh lokal yang tadinya kita anggap punya integritas, begitu disihir dengan perpanjangan masa jabatan mereka, karena harus paralel dengan perpanjangan penundaan pemilu, insentif ekonominya mereka peroleh itu, tetapi insentif etisnya dia nggak peroleh. Jadi itu memang kita mesti hadapi sebagai dilema, tetapi harus diselesaikan dengan cara apa? Ya mungkin ada people power, mungkin ada semacam pembusukan institusi, itu hal yang udah standar dalam analisa perubahan politik. Ya, oke. Tapi apakah Anda melihat ya pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dan kemudian hadirnya Ibu Megawati dalam acara abdesi itu bagian dari realignment antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, dan berarti itu Ibu Megawati juga berubah dalam soal pendiriannya mengenai penundaan pemilu itu? Ya kalau dia realignment artinya Pak Jokowi ingin cari gara-gara dengan Pak Prabowo sebetulnya kan. Lain kalau realignment itu dimasukkan di situ faktor Pak Prabowo, atau mungkin juga sudah ada transaksi bahwa Ganjar akan disodorkan pada Pak Prabowo. Lalu Ibu Mega merasa oke, kalau itu kita bertiga aja yang kuasai Indonesia tuh. Jadi PDIP dan Gerindra yang akan kuasai Indonesia itu. Itu juga buruk buat para pengamat internasional akan melihat bahwa Indonesia itu ada demokrasi, tapi semua diselesaikan dengan tukar tambah yang sangat pragmatis kan. Dan itu akan mempengaruhi iklim investasi. Kan ini isu dunia sekarang adalah para investor itu mengerti apa yang terjadi di Indonesia. Mulai dipercakapkan ulang, apakah Indonesia demokratis apa enggak? Kalau kita baca analisis internasional dalam 1-2 minggu ini, itu mempertanyakan kembali sifat demokratis dari Indonesia tuh. Dan ini akan ada persaingan baru karena proksi-proksi Amerika di Indonesia juga mulai memasang, kira-kira mulai memasang intel-intel mereka untuk memastikan kalau begini Indonesia berarti akan gagal sebagai negara demokratis kedua terbesar setelah India tuh. Jadi ini soalnya tuh. Ya, ya. Dan saya kira juga itu erat kaitannya ya, meskipun tidak langsung berkaitan soal itu dalam beberapa hari terakhir ini banyak media-media asing itu kembali menyoroti persoalan ibu kota negara baru kita ya, dan itu kan pasti mereka juga mengkaitkan soal dengan Pak Jokowi. Ya itu intinya begitu kan. Jadi mulai masuk dengan mempertanyakan nih, kok Indonesia tetap ngotot untuk bikin IKN tuh, ada apa di belakang itu tuh, proksi apa yang bekerja di situ tuh. Jadi variabel internasional ini menarik untuk kita bahas, dan ya tentu Ibu Mega nggak sampai di situ juga berhitungnya tuh. Kalau Pak Luhut pasti berhitung sampai di situ tuh, Pak Prabowo berhitung sampai di situ tuh. Nah kecemasan kita kalau Ibu Mega akhirnya tunduk pada transaksi pragmatis itu, lalu hilang yang disebut marwah Soekarnoisme di dalam PDIP. Jadi ya udah terima aja, nggak ada soal juga. Oke, bagi kita apapun itu tetap menyenangkan gitu ya. Apakah iya, karena dari awal kita udah hitung bahwa pembusukan akan terjadi. Kita hanya bisa menganalisa, tapi kita tahu bahwa dengan pembusukan itu lebih dimungkinkan untuk tumbuhnya tunas baru tuh. Jadi udahlah, itu hal yang ya di ujungnya toh kita tahu
bahwa ini tukar tambah semua ini. Mau Ya, ya, ya. siapapun, mau Anies juga itu tukar tambah akhirnya kan. Ya, ya, ya. Oke, baik, Bung Rocky. Jadi tetap kita amati terus dengan kewaspadaan, dengan kecurigaan, atau kalau mungkin pakai media kita dengan skeptisism gitu ya. Yes, skepticism. Yes. Baik, makasih Bung Rocky. Tetap 0% ya. Nah, ini skeptisisme kita tentang keadaan sekarang ya, itu 0%. Yes. Oke, thank you. Yeah.